Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudu bi kulli lisan, al-ma'budu fi kulli zaman, alladhi la yakhlu min ilmihi makan, wa la yashghaluhu sya'nun an sya'an. جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini ketemu lagi, Pak. Ya, pekan lalu, pekan kelima, sekarang pekan pertama. Mudah-mudahan enggak bosan nih, Pak ya. Bagusnya sih memang lanjut, soalnya ini bab zakat, biar nggak lupa. Melanjutkan pembahasan fikih zakat. Kemarin kita sudah kaji ya, beberapa masalah terkait zakat, ya, keutamaan zakat, pengertian zakat, dan juga zakat mal, zakat harta, kemudian zakat peternakan, hewan ternak, apa aja Pak? Unta, sapi dan kambing. Kalau dicarikan makanannya, ada zakatnya enggak? Kalau kita ngarit sendiri, kalau di gembala baru ada. Nah, sekarang zakat pertanian. Zakat pertanian. Zakatu az-zuru wath-thimar. Ittafaqa ahlul ilmi ala wujubi ikhrajis zakati fil asnafi allati akhadha minha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ahli ilmu telah bersepakat akan wajibnya mengeluarkan zakat pada jenis-jenis tanaman yang memang dulu Nabi pernah mengambil zakat darinya. Wahyal qamhu wasya'iru wat-tamru waz-zabib, yaitu at-tamr, al-qamh gandum, syair itu barley. Barley itu mirip kayak gandum, Pak. Kalau penasaran di googling, Pak. Barley tulisannya. Lebih kecil bijinya kayak gandum tapi bukan gandum, mirip. Kemudian kurma ya, dan zabib. Nanti zabib ada sedikit perbincangan. Tapi pada zaman Rasulullah 4 tumbuhan ini memang ada zakatnya. Ya. Adapun selain dari 4 tumbuhan itu, apakah ada zakatnya? Pak Ustadz, saya nanam apa? Singkong. Ada zakatnya enggak? Saya nanam rambutan. Ya, musim. Sekarang musim apa, Pak? Musim panas. Kalau pepaya, pisang kan terus ya, nggak berhenti. Itu ada zakatnya enggak Pak Ustadz? Atau musim duren, pas musim duren itu ada zakatnya enggak? Atau ya nanam bayam, nanam kangkung, ada zakatnya enggak? Nah ini. Jadi kalau yang 4 tadi sepakat ada zakatnya. Adapun yang lainnya, pendapat yang pertama, semuanya tidak ada zakatnya.
Ini madhabnya Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Abdullah bin Mubarak, dan yang lainnya. Jadi mutlak tidak ada. Pendapat yang kedua berlawanan. Jadi pendapat pertama, semuanya ada zakatnya. Ini madhabnya Imam Abu Hanifah dan Dawud Az-Zahiri. Sekali lagi, pendapat ulama itu mereka punya argumen, punya hujjah, tetapi tinggal ditimbang pas atau tidak, sesuai dengan dalil atau tidak. Jadi bukan pendapat sekedar pendapat Pak kalau ulama, pasti ada dasarnya, cuman pendalilannya itu pas atau tidak. Pendapat yang ketiga, ada zakatnya dari hasil tanam yang bisa kering dan ditakar. Bisa kering dan ditakar. Yang keempat adalah ada zakatnya apabila makanan pokok yang bisa disimpan dan ditakar atau ditimbang. Nah, ini pendapat kebanyakan ulama, jumhur ulama. Tidak mutlak ada zakatnya semua atau tidak ada zakatnya semua, tapi makanan pokok yang bisa disimpan, yang bisa ditakar atau ditimbang. Kalau ditimbang itu Pak, ditimbang itu pakai kilo. Kalau ditakar pakai liter. Itu 1 kilo kapas sama 1 kilo besi berat mana Pak? 1 kilo kapas sama 1 kilo besi berat mana? Sama. Kalau 1 karung kapas sama 1 karung besi, beda nggak? Jadi beda. Jadi kalau liter itu volume, kalau kilo ada berat atau massa. Sebenarnya pasnya massa. Istilah ya, ilmu kimianya pakai massa. Ya, kalau berat itu beda lagi. Tapi ya udah orang-orang bilangnya berat ya berat. Nah, kalau makanan pokok yang disimpan bisa ditakar atau ditimbang, maka itu yang ada zakatnya, dan itu yang lebih tepat insyaallah, dan ini pendapat kebanyakan ulama ya. Karena apa? Karena memang kurma, gandum ya itu memang makanan pokok di masa itu. Nah, kalau kita kan makanan pokoknya apa? Bapak makan beras, kalau saya makan nasi. Oh, beras yang sudah dimasak. Iya. Ya, intinya gabah kan gitu ya. Kan nanti kan kalau ngeluarin zakatnya kan ketika panen. Ya, ketika apa? Nanti kita bahas ya. Jadi kalau ada pertanyaan Pak Ustadz, kalau rambutan ada zakatnya tidak? Jawabannya tidak ada. Enggak ada orang makanan pokoknya rambutan. Emangnya kelelawar gitu. Atau makanan pokoknya buah-buahan yang lain. Kan enggak. Ya. Jadi Anda punya pepaya sebanyak apapun, tidak ada zakatnya. Kalau mau sedekah monggo, silahkan, tapi tidak wajib. Ya. Pisang sebanyak apapun, ya, maka tidak ada zakatnya. Ya. Tapi kalau nanam padi, ada zakatnya enggak? Ada panen gabah, nanti ada zakatnya. Pak Ustadz, saya cuma nanam gabah sepetak 100 meter doang, hasilnya sedikit. Ternyata tidak semutlak itu, nanti kita bahas. Ada nisabnya. Ya, ada nisab zakat padi. Ya. Kalau masyarakat tertentu jagung itu dipakai sebagai makanan pokok, maka jagung ada zakatnya. Kalau di Meruyung kan enggak, Pak. Jagung cuma buat sayur asem. Ya kan?
Atau di daerah tertentu apa itu sagu ya? Sagu. Sagu itu ternyata pohonnya kayak kelapa ya Pak ya? Potong, ambil tengahnya, diperas dengan air itu nanti yang mendap itu jadi tepung sagu. Dibikin papeda ya. Nah kalau itu baru bisa ada zakatnya. Kalau menjadi makanan pokok. Kalau zaman dulu jagung itu buat makan, nasi jagung. Ya. Enak tuh Pak, nasi jagung. Singkong. Singkong juga bisa jadi makanan pokok, tapi kita udah nggak makan singkong terus. Ya, sekarang dibikin keripik. Masa setiap hari makan keripik kan yang enggak. Maka makan gaplek, makan apa itu tidak menjadi makanan pokok. Sekarang kita di negeri kita ini ya, beras atau padi itu yang ada zakatnya. Kecuali beberapa daerah memang mengkonsumsi tanaman tertentu menjadi makanan pokok. Ya. Jadi kalau cabai, Pak Ustadz, cabai lagi mahal, sekilo 100.000, saya panen 1 hektar, ada zakatnya? Tidak. Ya. Nggak ada orang makan cabai sepiring gitu kan. Ada. Atau bawang merah, bawang putih, enggak. Tidak ada zakatnya. Al-Imam Abu Hanifah yang memutlakkan semua ada zakatnya ini lemah. Kenapa? Karena pada zaman Rasulullah SAW ada komoditi-komoditi makanan yang tidak dizakati. Seperti semangka, ya, kemudian melon atau labu itu tidak dizakati pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal kalau itu diwajibkan ada zakat, maka pasti dikeluarkan. Karena itu zakat ini urusan Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan ranahnya kita untuk menentukan ini zakat ini tidak. Jadi memang harus hati-hati sesuai dengan dalil, ya. Kemudian tidak ada syarat haul pada zakat pertanian. Yang ada adalah ketika panen. Kemarin kan kalau zakat mal itu syaratnya ada haul, satu tahun tidak berkurang dari 20 dinar atau 85 gram emas 24 karat. Ya. Itu. Kalau zakat pertanian tidak ada haulnya, Pak. Asalkan panen memenuhi kriteria nisab, ya, maka ada zakatnya. Jadi tidak ada pakai haul, yang ada nisab. Nisabnya berapa? Nisabnya adalah 5 wasak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, laisa fima duna khamsati awsuqin zakatun. Tidak ada yang di bawah 5 wasak itu ada zakatnya. Hadis muttafaqun alaih. 5 wasak. Nah, 5 wasak itu kalau kita kan nggak pakai wasak-wasakan. Nah, 5 wasak. 1 wasak itu adalah 60 sok. Berapa? 60 sok. Ya. Sehingga 5 wasak adalah 60 kali 5. Berapa? 300 sok. 1 sok berapa? Nah, sok itu pernah kita hitung sendiri. Kalau dengan beras, untuk zakat itu, zakat fitri itu kan pakainya liter. 1 sok itu ya adalah 4 liter. 4 liter. Ya. Sekitar hampir 3 kilo atau 3 kilo. Karena itu lebih tepat itu di atas 2,5 liter kalau untuk zakat fitrah. Ya. Nah, tinggal dikali, anggaplah 3 kilo. Kita bulatkan 3 kilo, karena kan ada gabahnya, Pak. Ya, karena gabahnya itu ada bobotnya juga, meskipun tidak berat. Anggap 3 kilo. 3 kilo kali 300. Jadi berapa? 900 kilogram gabah. Ya.
Maka ketika Anda menanam padi, panen, ya, nyampe 900 kilo, ya, maka ada zakat yang 1 ton lebih, apalagi sampai lebih dari berton-ton. Maka ada zakatnya. Zakatnya berapa? Zakatnya adalah 2 kemungkinan. Kalau menggunakan air hujan saja, tada hujan, itu al-ushr, 1/10. Ya, 1/10. Air tada hujan, atau dia nggak butuh usaha untuk air karena airnya ngalir sendiri. Bahkan kalau dilobangin sama kepiting yuyu, airnya udah masuk. Kadang ditutup-tutupin biar nggak terlalu banyak airnya, berlimpah airnya, Pak. Maka zakatnya 1/10. Ya. Jadi kalau 900 kilo, 1/10-nya berapa? 90 kilo. 90 kilo. Itu dikeluarkan zakatnya. Ya. 1/10. Nah, kalau airnya itu diusahakan karena susah, harus bikin sumur bor, ya, atau harus nyedot dari sungai yang jauh atau dari sumber air mana, maka zakatnya adalah nisful ushr, setengah dari 1/10, berarti 1/20. Lebih banyak mana? 1/10 apa 1/20? 1/10, Pak. 1/10. 1/20-nya itu kalau zakat pertanian, ya. Nah, apabila tanaman itu satu jenis, ya. Pak Ustadz, saya nanam padi, ini padi jenis A, ini jenis B, ini jenis C. Pemiliknya sama, maka digabung. Kalau pemiliknya sama, maka digabung. Tapi kalau pemiliknya berbeda, ya, meskipun berdampingan kebun, ya beda. Ya, berdampingan kebun tetap berbeda. Nah, Pak Ustadz, boleh nggak kita sebelum mengeluarkan zakat kita udah pengen nyelip ya, orang sini bilangnya apa? Dibawa ke tempat penggilingan padi. Ya, dibuat pengen nyobain ini. Jadi sebelum dikeluarin zakatnya dibawa ke rumah, sebagian udah diselip dulu. Itu boleh nggak? Nah, kalau dalam tataran yang wajar, boleh-boleh saja. Sebutuhnya. Nah, kalau berasnya, gabahnya ini nggak nyampe 900 kilo, nggak usah ragu, semuanya langsung diselipin. Tapi kalau kalau di atas 900 kilo, maka harus disisihkan zakatnya terlebih dahulu. Ini zakat, yang ini dimakan. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, kemudian kadang-kadang ada sebagian petani ketika menggarap sawah itu, misalkan padi, dia berhutang. Punya apa? Hutang. Ya. Bisa jadi benihnya hutang, ya, obat yang dibutuhkan atau pupuknya itu hutang. Itu gimana itu? Nah, maka hutang itu kalau segera harus dibayar, maka dikurangi hutang dulu. Ya, bisa dikurangi hutangnya. Dan ini pendapat yang lebih tepat dari apa yang disampaikan para ulama. Sebagian ulama menyuruh langsung dibayar zakatnya. Hutang nomor 2. Tapi yang lebih adil
adalah hutang itu dibayarkan terlebih dahulu. Ya, hutang dibayarkan terlebih dahulu. Apabila mengurangi nilai nisab 5 wasak, maka di tidak jadi kena zakat. Tapi kalau tidak mengurangi tetap kena zakat. Begitu juga dengan pajak. Mohon maaf, kalau pemerintah tertentu menerapkan pajak begitu panen langsung dipajaki, ya, maka bisa mengurangi nilai objek zakat. Ya, itu. Jadi kalau ada tanggungan maka dikurangi terlebih dahulu, ya. Nah, berikutnya, kadang-kadang ada orang yang menggarap sawah, kebun, tanamannya adalah milik dia yang garap, tapi tanahnya milik orang lain, kebunnya milik orang lain, saya cuma garap. Itu kewajiban zakat kena ke siapa? Ya, kewajiban zakat kena ke siapa? Maka yang jelas kewajiban zakat itu kena kepada pemiliknya, pemilik dari tanaman itu. Ya. Kalau pemilik tanah itu meminta orang lain menggarap tanahnya dan itu memang milik dia, maka dia terkena zakat. Orang lain hanya disuruh. Tapi kalau dia hanya modal tanah, kemudian tanaman itu ada zakatnya, ya, maka yang menggarap itulah punya kewajiban mengeluarkan zakat. Sehingga sebelum dibagi hasil, kadang-kadang di kampung kan seperti itu, Pak. Garap padi, perbandingannya berapa biasanya? Pak RW, 5:1. Yang garap 5, yang punya tanah 1, gitu ya. Itu tergantung kesepakatan, mau 5:1, 6:1, atau 5:2, terserah. Ya, tergantung kesepakatan. Yang jelas kalau itu memenuhi nisab 5 wasak, sekitar 900 kilo, maka dikeluarkan dulu zakatnya, baru dibagi. Seperti itu. Ya. Nah, Allahu a'lam bissawab. Ini terkait zakat pertanian. Yang jelas ya Bapak-bapak ya? Ibu-ibu jelas Bu ya? Di belakang kedengeran gitu. Ya, monggo silakan mau bertanya. Jadi jenis padi itu kan beda-beda. Iya. Ada padi R, ada padi lele gitu. Ketika tadi kan Ustaz kalau digabung itu kan harus dikeluarkan zakatnya ya kan. Itu persentase itu gimana gitu? Iya. Ketika jenis padinya itu berbeda-beda, pemiliknya satu, yang satu nih padi unggulan, yang ini pertengahan, yang ini biasa, ya. Maka kalau memenuhi nisab 5 wasak, maka tetap wajib mengeluarkan zakat. Terus bagaimana ngeluarin zakatnya? Mau pakai yang bagus, yang biasa, atau yang pertengahan? Maka zakat itu dikeluarkan bukan yang jelas, bukan dari yang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ketika Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau sampaikan ittaqi da'watal wa iyyaka wa qara'i wa amwalihim. Hati-hati kamu dengan harta yang paling mereka sukai. Jadi zakat itu diambil bukan dari harta yang paling bagus, tapi pertengahan. Ya. Itu. Bukan yang jelek banget, tapi pertengahan. Kalau itu satu jenis, ya jelas satu jenis itu. Nah, kalau ada dua jenis, yang satu bagus, yang satu jelek, maka dibagi separuh-separuh. Ya. Tapi kalau 3, yang satu pertengahan, maka diambil dari yang pertengahan. Kira-kira begitu Pak RW.
Ada pertanyaan monggo? Zakat pertanian nih Pak. Satu lagi Pak. Iya silakan. Itu tadi kan kalau untuk pertanian itu kan 900 liter ya kan, ada standar ya. 900 kilo. Kalau pakai kilo. Itu pakai batas 900 apa kalau lebih dari 900? Pernah misalnya pas panen dapat 1,2 2 ton misalnya gitu kan, apa dari 1,2-nya apa yang dari 900? Nah, ketika kita panen dapatnya 1 kintal 200 kilo, zakatnya itu dari 900 apa 1,2? Jawabannya dari 1,2. Ya, karena ini nilai batas limit nisab. Kalau kurang dari 900 kilo, kalau pakai kilo ya, atau 300 sok ya, maka menyesuaikan besaran dari objek zakatnya itu. Makanya sebelum diselipin kalau beras tuh, sebelum digiling itu ditimbang terlebih dulu ya, ditimbang. Atau kadang-kadang orang yang sudah paham dia tahu, oh sekian karung ini 1 ton, oh berarti kena zakat. Tapi kalau ini cuma 500 kilo, ya nggak kena zakat. Tapi orang yang ahli, ya. Kalau yang orang nggak ahli, nggak biasa, nggak tahu. Nah, ya. Jadi sekali lagi mengeluarkan zakatnya itu sebelum diolah. Jadi sebagaimana Allah berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadihi, Al-An'am ayat 114, tunaikanlah hak yakni zakatnya ketika hari panen. Jadi ketika panennya itu. Ya. Nah, Allahu a'lam. Monggo, silakan mau tanya. Ya, silakan. Siapa dulu? Ya, monggo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukang tebas. Ya. Nah, ada fenomena di kampung di mana ada penebas, bukan tebas itu bahasa, bukan tebas potong loh ya, pemborong, juragan, ya, ini tengkulak, ya. Itu beli misalkan dari sekian puluh pemilik tanah, penggarap, terus dia beli semuanya gitu ya. Nah, yang pertama adalah boleh tidak membeli seperti itu. Ini yang pertama. Ya. Kalau barang itu tidak terlihat, tidak bisa diketahui, misalkan saya beli ikan masih di laut, Pak RW ngejual ikan, Pak Ustadz saya jual ikan di mana? Ikan tunanya di laut, Ustadz. Itu nggak boleh, karena nggak kelihatan. Atau beli Pak RW punya tambak bandeng gitu kan, udah tuh ditebasin, kan ikannya nggak kelihatan. Begitu transaksi ikannya pada hilang karena bocor atau kemana, itu goror namanya. Harus diangkat dulu atau terlihat ikannya baru beli. Nah sekarang padi itu kelihatan nggak? Kalau bawang merah, ini yang jadi masalah. Ya. Maka kalau bawang merah harus dicabut dulu. Karena kadang-kadang daunnya gede, isinya kuncar. Tahu kuncar ya? Kecil-kecil, Pak. Maka harus ditanam, diangkat dulu, baru kelihatan. Nah, itu boleh. Beli dalam jumlah besar nggak apa-apa. Tapi kalau masih di dalam tanah, jangan ditebasin dulu. Ada gharar di situ. Jadi Rasulullah SAW memberikan rukhsah pada kurma yang masih ditangkai di pohonnya, itu boleh dibeli. Jadi misalkan Bapak punya mangga dibeli sama orang, boleh, asalkan harganya wajar. Seperti itu ya. Boleh-boleh saja. Yang ahli bisa menakar. Cuman kadang-kadang kita kena tipu ya Pak ya. Dibilang ini paling 200 kilo, padahal hampir 1 ton ya. Karena kita nggak tahu ya. Nah,
Kemudian setelah, berarti beras boleh untuk dibeli secara tebas, ya. Maka kemudian siapa yang berhak mengeluarkan zakatnya? Apakah penebas itu pemilik atau penggarap? Nah, orang yang nebas itu statusnya pembeli. Maka kewajiban zakat terkena kepada pemilik atau penggarap sawah. Jadi sebelum dia menjual, dia harus mengeluarkan zakatnya terlebih dahulu. Kalau kena nisab, misalkan kita semuanya petani, ya sawah saya paling hasilnya cuma 500 kilo, ya 5 kintal, ya nggak kena zakat, nggak apa-apa langsung dijual. Seperti itu. Tapi kalau sawahnya hektaran, ya bisa 2 ton, 3 ton hasil tanamnya, maka harus kena zakat. Jadi begitu panen, ditimbang dulu 1/10 kalau air hujan, airnya gampang, 1/20 kalau kita mengusahakan. Dikeluarkan zakatnya dulu baru dijual. Jadi kewajiban zakat itu bagi penggarap atau pemilik, bukan pembeli. Nah, ada pertanyaan? Ya, silakan. Iya. Biaya-biaya. Nah, zakat. Terus si pemilik tanah itu kalau kita wajib kembali juga dari. Nah, kalau ada pemilik tanah, kemudian penggarap, ya tadi makanya kita bahas siapa yang mengeluarkan zakatnya. Ya, yang jelas kalau itu sudah mencapai nisab, dari tanaman yang sudah wajib zakat itu harus dikeluarkan zakat. Ya, tadi kita bahas bahwa yang mengeluarkan zakat adalah yang menanamnya. Jadi sebelum dibagi, yang nanam langsung keluarin zakat. Kalau punya pemilik tanah tidak mau mengeluarkan zakat, maka dia berdosa. Ya, dia berdosa. Jadi sebelum dibagi harus dikeluarin dulu zakatnya. Dan itu yang kemudian kemarin kita bahas, akibat orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, banyak diantaranya Allah tidak menurunkan hujan, ya kesulitan, ya adanya paceklik dan sebagainya. Itu karena tidak mau membayar zakat. Ya. Yang kedua tadi tentang biaya. Ya, tadi kita singgung biaya, apabila biaya itu adalah biaya yang harus segera dibayarkan, karena misalkan benihnya utang ke toko pertanian, pupuknya dan sebagainya, maka menurut pendapat yang rojih, ada 2 pendapat di kalangan ulama. Yang pertama, itu tidak dianggap. Pendapat yang kedua, itu dianggap, yakni bisa berpengaruh terhadap kewajiban zakat. Yang pertengahan, wallahu alam, dan ini sesuai dengan prinsip keadilan, adalah bahwa biaya-biaya itu bisa mengurangi objek zakat. Maksudnya gimana? Begitu panen, ini sampai nilai nisab. Kemudian biaya pengeluarannya berapa? Ya, biaya pengeluarannya berapa? Ini kalau gabah ini dijual, misalkan harganya, saya nggak tahu harga gabah ya, bisa mengurangi dari 5 wasak, nilai wasak, maka tidak terkena zakat. Jadi kadang-kadang 1 ton itu tidak terkena zakat. Kenapa? Karena biayanya besar sekali. Ya, seperti itu. Tapi rata-rata ya, 900 kilo atau 5 wasak itu terkena kewajiban zakat. Alhamdulillahnya Pak, kalau padi itu modalnya tidak terlalu besar. Enggak seperti bawang merah. Makanya bawang merah tidak ada zakatnya, karena bukan makanan pokok yang setiap hari kita makan. Alhamdulillahnya kalau makanan-makanan pokok itu pengurusannya enggak susah. Padi, kurma itu enggak setiap hari disiram, enggak diurus. Ya.
Itu hikmahnya. Gandum juga sama, nggak terlalu susah. Nggak seperti tanaman-tanaman yang itu, yang setiap hari harus disiram. Ya. Nah, Allahu a'lam. Mungkin ini kemudahan dari Allah Ta'ala. Ada pertanyaan lagi? Ini zakat pertanian ini. Lanjut. Perkebunan. Ya tadi misalkan sawit, perkebunan sawit, apakah ada zakatnya? Kita jawab tadi pendapatnya ada 3, ada 4 malahan. Pendapat yang pertama tidak ada zakatnya kecuali yang 4. Tadi kan kita sepakati ada 4 dan itu yang dilakukan pada zaman Nabi. Gandum, barley, udah dicek belum? Google. Ya, kemudian kurma, kemudian kismis, itu yang ada zakatnya. Ini anggur. Pada zaman dulu, di zaman Nabi ada zakatnya karena itu menjadi makanan, anggur. Ya, anggur kering. Kalau kita kan nggak makan anggur. Pendapat yang kedua tidak ada zakatnya semua kecuali yang 4 itu. Pendapat yang ketiga yang bisa kering dan ditakar. Pendapat kebanyakan ulama yang makanan pokok disimpan atau ditakar. Maka itu yang ada zakatnya. Kalau misalkan perkebunan karet, perkebunan sawit, maka itu tidak ada zakatnya karena bukan makanan pokok. Nah, duren, tidak ada orang makan pokokannya makanan pokok itu makanan yang sehari-hari dimakan. Singkong apabila itu menjadi makanan pokok, maka bisa terkena zakat. Tapi orang sekarang nggak makan singkong, paling hari Jumat lewat. Mungkin dulu makanannya gaplek, ya, tiwul dan sebagainya itu mungkin menjadi makanan pokok, maka bisa kena zakat. Atau jagung atau gandum atau sagu. Nah, kalau sekarang di negeri kita adalah padi, itu yang kena zakat. Oke ya? Zakat perniagaan. Nah, sekarang zakat perniagaan, yakni perdagangan. Zakat berlaku pada zakat perniagaan. Ya. Dalil-dalilnya banyak. Ya. Ini termasuk zakat kasab, zakat yang diusahakan. Ya, dengan dalil Al-Quran, Sunnah, dan athar-athar para salafun salih, mereka ya mengeluarkan zakat perniagaan. Kalau ayat Al-Baqarah 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah apa yang baik-baik yang kalian usahakan. Apa yang kalian usahakan, dipahami salafun salih adalah perdagangan. Dan sebagian ulama menukil ijma adanya zakat perdagangan. Ya. Nah, apabila objek zakat itu terkena 2 kali, maka itu tidak mungkin, Pak. Maksudnya gini, Bapak panen padi, jelas ya? Udah dizakati, terus Bapak maka tidak kena zakat lagi. Tidak terkena dalam satu komoditi 2 kali zakat, hanya satu kali. Ya. Nah, zakat perniagaan ini luas, Pak. Ya. Zakat mal kemarin kita pahami emas dan perak. Kalau rumah, mobil, kita punya rumah banyak, mewah, itu tidak ada zakatnya. Kendaraan, punya mobil mewah, itu tidak ada zakatnya. Ya, sebagaimana Rasulullah dulu punya kuda, tidak ada zakatnya. Nah, tapi kalau diperjualbelikan ada zakatnya. Atau kontrakan sampai 60 pintu. Amin ya. Ada nggak Pak yang gitu Pak? Saya punya kenalan Pak. Ya, jadi ibu-ibu itu kerjanya umroh terus Pak. Ya, umroh terus. Ternyata ya, suami istri itu bikin kontrakan 60 pintu.
Satu pintu sebulan 1 juta aja udah kelihatan, Pak. Ya pede ya. Nah, jadi kerjaannya umroh mulu. Untuk mengisi kesibukan bikin roti. Dijual 2.000, 3.000. Jadi iseng, Pak. Ya, Masya Allah. Itu duitnya kelihatan ya. Itu tersebar kemana-mana. Jadi ternyata punya kontrakan itu bisa menghasilkan sekali, terutama di Jakarta ini, di Jabodetabek sangat menghasilkan. Apalagi kalau ruko yang strategis itu hasilnya besar. Maka itu termasuk perdagangan. Ya, karena apa? Dia menjual belikan jasa penyewaan. Itu masuk dalam perniagaan. Bukan hanya jual beli barang, tapi juga jual beli jasa. Ya. Apa syarat wajibnya? Yang pertama mencapai nisab emas. Nisab emas kemarin 85 gram. Kemudian haul 1 tahun. Yang ketiga bukan barang zakat yang dizakati secara sendiri tadi. Karena tidak terkumpul dalam satu komoditi 2 kali zakat. Ya. Nah, jadi kalau Bapak jual beli emasnya sendiri sudah dikeluarkan zakatnya, maka tidak terkena. Tapi kalau jual beli emas Anda mengeluarkan zakat perniagaan, maka zakat emas disimpannya tidak. Tapi kalau emas itu disimpan kan kena haul. Kalau dia dijual belikan maka kenanya zakat perniagaan. Kemudian poin yang penting adalah yang dijadikan objek zakat adalah yang diperjualbelikan, bukan properti pendukung. Ya, misalkan Anda punya usaha apa, ya, di sebuah toko, ya, minimarket, maka rak-raknya, komputernya, atau alat-alat pendukungnya itu tidak terkena zakat. Yang menjadi zakat adalah objek transaksinya. Ya. Salib kan tadi dia pekerjaan pertanian. Nah, Salib itu diperjualbelikan kena. Jadi sawit, iya, sawit itu tanamannya tidak terkena zakat. Tapi kalau dia diperjualbelikan, termasuk batu bara dan sebagainya, itu ada zakat jual beli. Nah, terus bagaimana zakatnya? Zakatnya adalah 1, nilai barang yang diperjualbelikan melebihi nisab. Kemarin kita hitung-hitung 100 berapa juta ya? 102 juta ya. Ya. Tidak kurang dari itu, Pak. Ya, tidak kurang dari itu. Jadi kalau Anda jualannya pagi-pagi atau siang atau warteg hanya omsetnya cuma jutaan saja, 5 juta, itu tidak kena zakat. Selama yang kena zakat. Tapi kalau Anda jualannya mobil begitu, satu showroom aja sudah, apalagi kalau mobil-mobil mewah, satu mobil aja udah kena. Nah, itu yang pertama. Dilihat dulu objeknya. Oh, kena. Oke. Kemudian ditambah uang yang diharapkan. Uang yang diharapkan. Ada orang ngutang ke kita, ya, atau barang sudah dikirim belum dibayar, maka itu dihitung juga, karena itu termasuk aset. Ya. Dikurangi hutang. Hutang ke orang lain. Ya. Atau biaya-biaya yang digunakan ketika operasional itu. Ya, misalkan gini, Pak. Saya berikan contoh di sini, ada seorang punya objek jual beli senilai 200 juta. 200 juta. Kena nisab enggak? Kena, oke. Pada 1 Muharram tahun 1445 Hijriah. Selama setahun diperkirakan tidak pernah berkurang dari nilai nisab emas 85 gram. Setahun itu selalu antara 200, 150, tidak pernah berkurang dari 85 gram. Ya. Kemudian dia hitung, ya.
Nilai barangnya 250, nilai barang yang diharapkan tagihan dari orang belum datang itu 5 juta. Ya. Barang yang belum dikirim 3 juta, berarti nanti jadi kurangi. Ya. Hutang orang ke orang yang harus segera dibayar, berarti ngurangin juga. Ya. Intinya seperti itu. Maka zakatnya 250 juta ditambah 5 juta, ya. Ditambah 7 juta utang orang lain kepada dia yang diharapkan, ditambah 1 juta kalau dia punya ada cash pada hari jatuhnya nisab, dikurangi pengurangan tadi, utang ke orang segera dikeluarkan di hari itu 1 Muharram. Oh ternyata masih kena objek zakat, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, 2,5%. Maka kalau nilainya tadi segitu, zakatnya adalah 6.250.000. Ya. Bayangkan kalau objeknya besar, maka zakatnya semakin besar. Ya. Nggak ada papan tulis, kalau ada enak. Pada toilet. Dan itu berarti dihitung dari nilai barangnya ya, bukan dari Iya. nilai keuntungannya gitu. Bukan. Untuk zakatnya. Bukan dari keuntungannya, nilai barangnya saja. Bukan dari showroom itu kan betul showroom itu barang itu punya dia gitu kan. Jadi kan mungkin ada titipan gitu kan. Itu gimana gitu? Iya. Kalau titipan maka jatuhnya pada pemilik barang itu. Pada pemilik barang itu. Kalau itu serikat join banyak, kemudian dibuat PT satu, maka PT itu punya kewajiban zakat meskipun banyak orang. Jadi hukum asalnya zakat itu terkena pada pribadi muslim. Satu orang. Tapi kalau satu PT itu bersepakat untuk menjadi syarikat, maka syarikat itu, PT itu bisa punya kewajiban zakat. Udah adzan belum sih? Adzan dulu ya. Nah, nanti kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, tentang zakat perniagaan. Jadi, misalkan saya Pak, dagang, ya, objek perdagangan saya itu nilainya misalkan 500 juta. 500 juta. Maka kena enggak ini? Misalkan saya mulai 1 Syawal. 1 Syawal. Dalam perjalanannya enggak pernah berkurang karena nambah, turun, naik, turun, tapi tidak pernah berkurang dari nisab emas 85, selalu di atas. Enggak pernah turun ke bawah, enggak. Terus naik. Maka di 1 Syawal tahun depan saya hitung asetnya. Utang-utangnya saya bayarin dulu, kalau belum dibayar disisihin dulu. Ya, kemudian orang yang belum bayar ke saya cepat apa lambat? Kalau lambat masih 3 bulan lagi mereka baru bayar ya nggak dihitung. Tapi kalau misalkan 2-3 hari atau seminggu lagi dia bayar ya sekalian dihitung ya karena dekat. Oh kenanya asetnya tadi 500 juta sekarang di tanggal 1 Syawal ternyata asetnya 600 juta. Maka 600 juta ya dizakati 2,5%. Berapa Pak 600 juta? Pakai kalkulator. Seperempat puluhnya. Berapa? Coba pakai kalkulator aja dah. 600 juta. 15 juta. 15 juta. Iya, 15 juta. Maka zakatnya 15 juta. Maka 15 juta itu Anda zakatkan, ya bisa diberikan kepada fakir, miskin, ya kemudian kalau dia kerabat pun boleh diberikan kepada kerabat, ya asalkan tidak dianggap memberikan nafkah karena nafkah beda lagi. Ya. Nah, ada pertanyaan silakan. Zakat pernyataan, monggo. Itu tadi kita kembali masalah contohnya kita buka showroom kita. Showroom. Ya jual
jual mobil 3 misalnya kan. Nah, Nah, pesawat lo beli 3 gitu kan. Seharga Pak 3 anggap aja 200 juta kan 200 juta ya. Sampai sampai satu tahun berikutnya barang masih nggak dijual gitu kan. Berarti itu tetap dijaga kan. Terus tahun berikutnya nggak dijual lagi gitu. Apakah juga dijaga lagi? Nah, ketika Anda punya objek zakat, misalkan mobil 3, satu mobil 200, ya, 200 kali 3 600 juta. Itu mobilnya diem saja karena belum laku, diem saja. Kemudian begitu tahun haul 1 tahunnya, apakah diwajibkan zakat? Nah, tetap diwajibkan zakat karena itu adalah harta yang diniatkan untuk jual beli. Kalau diniatkan untuk dijual belikan, maka terkena kewajiban zakat. Seperti itu. Depannya juga sama gitu. Nah, tahun depannya sama. Makanya kalau tidak ada kejelasan laku tidak laku, masa setahun bertahan nggak laku-laku terus apa tahun depannya terus biarin aja kan enggak, kan harus berpikir agar berkembang begitu ya. Nah, kalau ya. Kenapa? Pemborong. Nah, ya. Kalau ini kan barang kan ya, barang ini jasa. Iya. Nah, jasa bagaimana tuh Pak? Taris, ya kan? Nah, publik, rakor, gitu. Kalau itu jasa yang bisa diketahui nominalnya, objek nominalnya bisa diketahui, kemudian tidak berkurang dari nisab, maka bisa kena. Kalau itu objeknya objek jasa. Yang jadi masalah adalah tatkala misalkan kayak developer tadi, dia dapat duit, kemudian kan dipakai. Selesai kan? Selesai. Habis itu dapat duit lagi, selesai. Begitu selesai. Itu yang jadi masalah. Apakah dia terkena objek zakat atau tidak? Karena nilai proyek itu bukan jual beli. Bukan. Nilai proyek, misalkan nilai proyeknya 5M. Itu kan bukan dagang dia, bukan. Karena kan dia biaya beli semen, biaya beli ini bukan objek jual beli. Itu yang sangat mungkin tidak terkena zakat. Tapi kalau ada jual beli jasa seperti tadi kontrakan misalkan, itu kan jasa sebetulnya. Jasa memberi hotel misalkan. Satu orang itu masuk ke hotel bisa 1 juta 1 malam, ya. Maka dilihat omsetnya dalam 1 tahun kena enggak dengan nisab itu. Kalau hotel bisa ketahuan dengan kosnya, dengan apa akan ketahuan. Ya, tapi kalau developer itu dia hanya membangunkan sebuah bangunan, agak-agak lebih sulit daripada penjualan jasa yang lain. Jadi penjualan jasa itu tidak satu tipe. Nah, itu Pak Haji ya. Ada pertanyaan lagi? Iya kan, jadi kan kita borong ya kan. Iya. Ada artikel publik Pak, kalau taris, kan dapat SPK tuh, nilainya sekian ribu. Kalau kontraktor lah, karena ada barang dan jasanya. Iya. Tapi kalau akuntan publik, kayak advokat, gitu kan, ya kan, akadnya misalnya selesaikan kasus 1M kan, begitu misalnya kan. Itu kan ada proses tuh Pak. Iya. Ya, kan? Gini. Ada zakat perniagaan, kemudian ada pembahasan zakat profesi. Apakah ada zakat profesi atau tidak? Itu beda lagi, Pak. Jadi ada pekerjaan, ada perniagaan, ada profesi. Untuk profesi ini apakah ada zakat? Ini dibahas para ulama. Karena dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau dibaiat menjadi khalifah, ya, pagi-pagi Abu Bakar mau pergi ke pasar dagang, ketemu dengan Umar. Abu Bakar mau kemana? Ke pasar. Sudah dibaiat jadi
Pak, bayangkan Pak, sudah jadi khalifah mau dagang. Ya gimana keluargaku? Ya, mau makan apa? Maka kemudian dikatakan oleh Umar, udah kamu urusi negara. Ya, setiap hari digaji 2 dinar. 2 dinar. 1 dinar itu 4,25. Berarti sekitar 8,5 gram. Ya, 2 dinar, ya kan? 8,5 gram. Berarti berapa? 8 juta lebih sehari. Kali 30. 204. Itu gajinya segitu khalifah. 240 juta. Dulu. Tapi memang bagusnya seperti itu. Pejabat-pejabat tinggi itu gajinya besar. Korupsi antem. Gitu. Jangan gaji pokok UMR. Akhirnya dia mencari yang lain, korupsi. Harusnya seperti itu. Khalifah itu Umar, ya, Abu Bakar Siddiq digaji dengan kesepakatan sahabat 1 hari 2 dinar. Berarti 1 bulan kan 60 dinar. Ya, 60 dinar itu bisa 200 lebih juta, 200 jutaan. Ya. Maka itu tidak, Abu Bakar tidak mengeluarkan zakatnya. Karena begitu dapat penghasilan itu kan dipakai. Nah, advokat itu masuknya adalah zakat profesi, bukan masuk zakat perniagaan. Seperti itu ya. Tapi mungkin dalam jasa-jasa tertentu bisa dikalkulasi sebagaimana perdagangan. Ya. Allahu a'lam. Sebetulnya ada zakat lagi nih, tapi waktunya sudah habis. Ada zakat rikaz, zakat barang tambang, dan zakat fitri. Insyaallah akan kita kaji pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.